Selamat datang di channel Manhwa Madness dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Banyak orang yang terluka dan berteriak jika mereka membutuhkan healer. Terlihat seorang healer berusaha menyembuhkan dengan menggunakan heal. Menurut Dr. Kang, korbannya bertambah karena sudah malam. Pak Kim dengan semangat langsung menunjuk para penjelajah yang terluka pada Dr. Kang, meminta pria itu untuk cepat kumpulkan poin. Tapi, Dr. Kang mengatakan bukan mereka yang ia cari. Pak Kim bingung karena ada banyak pasien yang tentunya bisa mengumpulkan banyak koin. Tak lama terdengar teriakan yang sangat kencang hingga membuat Dr. Kang dan Pak Kim menoleh ke sumber suara. Terlihat seorang pasien merintih kesakitan, tubuhnya terlihat penuh luka tapi sepertinya terluka lebih parah di bagian tangan kanannya. Dr. Kang menghampiri dan bertanya apakah ia bisa melihat pasiennya. Healer itu bertanya siapa sambil membalikkan tubuhnya. Pak Kim kaget saat sadari siapa pria itu. Ia kembali kesal karena ternyata healer itu adalah orang yang meledeknya tadi. Healer itu berterima kasih atas niat Dr. Kang tapi ia menolak karena merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Dr. Kang melangkah mendekati pasien dan mulai memeriksanya. Ia merasa jika healer itu hanya buang-buang heal saja. Pasien di depannya diserang di bagian lengan atau bahu. Dr. Kang menggunakan skill mata pengamat dan diketahui jika lengannya mengalami kelumpuhan karena pembusukan akibat bekas gigitan binatang buas di sekujur tubuh. Walaupun ada pendarahan tapi sudah pulih. Pak Kim bertanya apakah Dr. Kang menemukan sesuatu. Dr. Kang menjelaskan jika itu luka gigitan binatang buas. Lengannya kaku dan sepertinya mengalami kelumpuhan juga. Pak Kim bergumam, kalau lumpuh sepertinya digigir oleh anjing pegunungan Veloto. Healer di sampingnya mengatakan jika racun pelumpuh tidak akan menimbulkan gejala seperti ini. Sambil mengeluarkan belati miliknya, Dr. Kang mengatakan dengan pasti jika racun pelumpuh yang dimiliki anjing pegunungan Veloto agak berbeda. Kalau dia memiliki kondisi tertentu, ini karena efek racun pembusukan. Dr. Kang pun mengiris lengan pasien yang terluka, orang-orang yang melihatnya langsung berteriak jika daging pasien itu sudah membusuk. Pak Kim pun bertanya bagaimana cara mengobatinya. Dr. Kang pun berdiri dan mengeluarkan busur panahnya. Healer yang ada di belakangnya kaget, begitupun orang-orang sekitar yang mengerumuninya. Mereka mengatakan jika Dr. Kang gila karena menyangka itu hanya busur panah biasa dan pasien akan dibunuh. Dr. Kang tak menghiraukan ucapan mereka dan meminta Pak Kim untuk mengusir semua orang agar tidak mengganggunya. Pak Kim pun langsung meminta orang-orang di sana untuk tidak mengganggu sang dokter. Menurut Dr. Kang, ini adalah cara terbaik agar ramuannya cepat menyebar ke seluruh tubuh. Ia pun mengarahkan busur itu ke lengan pasien. Dr. Kang menggunakan skill udara dan memakai skill kantong takdir Freya. Ia membuat anak panah ramuan angin. 5 anak panah ramuan angin pun langsung ia tembakkan ke arah pasien. Orang-orang di sana yang melihatnya ada yang menutup mata karena tidak sanggup melihatnya dan ada juga yang mengatakan jika Dr. Kang tidak waras karena membunuh dengan panah. Penjelajah lain ada yang bertanya apakah pasien itu mati atau tidak. Perlahan terlihat luka di lengan pasien itu membaik. Cahaya dari panah Dr. Kang seperti menyerap ke tubuh pasien itu. Orang-orang masih saja menyalahkan Dr. Kang yang membuat orang sehat menjadi sekarat, tapi penjelajah lain yang melihat dengan teliti kaget karena pasien itu baik-baik saja meski ditembak dengan panah, bahkan racunnya menjadi bersih. Melihat itu semua tentunya membuat para penjelajah saling berbisik. Dr. Kang menjelaskan jika anjing pegunungan Veloto lemah terhadap angin. Racun yang mereka gunakan juga terpengaruh oleh udara. Jadi, kalau lukanya dibiarkan terkena angin, racun pelumpuh akan menghilang dengan sendirinya. Sadar dengan ucapan Dr. Kang, Pak Kim langsung menunjuk healer sebelumnya yang membuat pasien menjadi seperti sekarang ini karena menutup lukanya. Dengan tersenyum Dr. Kang membenarkan dan mengatakan andai saja healer itu bisa lebih bijaksana sebelum melakukan heal, ini pasti tidak akan terjadi. Mendengar itu semua membuat wajah healer itu merah menahan rasa malu. Benar kan? Tanya Dr. Kang dengan wajah serius yang menakutkan. Para penjelajah pun mulai gaduh dan menyalahkan healer itu. Sang healer pun hanya bisa memaki dan kabur. Pak Kim tertawa puas seolah bisa membalas rasa kesalnya tadi siang. Dr. Kang kembali menghampiri pasien dan mengatakan jika tangannya akan segera sembuh, ia juga meminta pria itu beristirahat sampai besok. Dengan wajah yang masih lemas, pria itu mengucapkan terima kasih pada sang dokter. Pak Kim menyadari sesuatu yang menurutnya aneh. Ia berpikir kenapa dia datang sendirian dan di mana teman-temannya.
Karena tidak mungkin dia pergi berburu sendian malam-malam. Dokter Kang pun bertanya di mana teman-teman pria itu. Kelompok saya berpencar karena diserang, jawab pasien itu. Dengan tubuh gemetar dan panik, pasien itu bertanya apakah hanya dia yang kembali. Dia menyalahkan dirinya sendiri yang kabur sendirian. Ini juga gara-gara puluhan anjing pegunungan Veloto menyerang, ucap pasien itu. Mendengar itu membuat Dokter Kang dan Pak Kim kaget. Pak Kim merasa ini sangat janggal. Menurutnya walaupun anjing pegunungan Veloto hidup berkelompok, tapi jumlahnya terlalu banyak. Dokter Kang pun merasa ada yang aneh, ia berpikir sejenak. Ia mengatakan jumlah entitas monster meningkat drastis. Para penjelajah yang tidak ada kabar padahal sudah waktunya mereka kembali, menurutnya ini karena monster rare. Sepertinya, mereka terjebak di dungeon, ucap Dokter Kang. Keduanya pun masuk ke dalam hutan, Pak Kim memegang lampu sebagai penerang jalan mereka. Pak Kim bertanya bagaimana kalau mereka semua sudah mati. Dokter Kang hanya bisa menjawab semoga saja itu belum terjadi. Langkah Dokter Kang berhenti saat mendengar sesuatu, ia bahkan memastikan pendengarannya pada Pak Kim. Terdengar seseorang memaki, Dokter Kang meminta Pak Kim mengarahkan lampu ke sumber suara. Pak Kim pun langsung mengarahkan lampunya dan melihat gerombolan anjing hendak menyerang salah satu penjelajah. Dokter Kang pun langsung memakai busur panah miliknya dan menembak ke para anjing pegunungan Veloto itu hingga mereka semua berteriak kesakitan. Dokter Kang menghampiri pria itu yang masih gemetar ketakutan. Pria itu menatap anjing yang sudah tewas itu dan mengucapkan terima kasih. Pak Kim tiba-tiba berteriak dan mengatakan di sebelah sana, dengan mengarahkan lampu ke arah yang dimaksud. Terlihatlah banyak tulang belulang manusia, bahkan ada yang baru saja tewas bertumpuk jadi satu. Dokter Kang menebak jika mereka semua terjebak di ruang manipulasi. Dengan wajah pucat Pak Kim bertanya apakah mereka semua sudah tewas. Dokter Kang menjawab jika tidak semuanya baru diserang. Baginya cukup aneh karena terlihat mayat binatang buas dan manusia ada di sana. Ada pula yang sudah lama membusuk. Pak Kim pun sama bingungnya karena sepengetahuannya, anjing pegunungan Veloto itu menyukai mangsa yang masih hidup. Jadi mustahil mereka menimbun bangkai seperti ini. Dokter Kang melihat ada sesuatu yang datang dan ia menyadari jika ada juga monster yang memakan daging busuk yaitu bangkai anjing pegunungan Veloto. Yang termasuk monster undead. Perlahan tapi pasti salah satu dari seekor anjing itu melangkah mendekati Dokter Kang dan Pak Kim, siap menyerang mereka berdua. Monster undead merupakan makhluk yang sudah mati tapi tetap bisa bergerak karena ilmu hitam. Monster ini adalah makhluk yang paling dibenci oleh para pendeta. Dokter Kang mengatakan ini jadi agak merepotkan, Pak Kim sendiri tidak yakin mereka bisa melawan para anjing undead sebanyak ini. Walaupun begitu Pak Kim dan Dokter Kang sudah siap dengan senjata masing-masing. Salah satu anjing melolong dengan sangat kencang, membuat para kawanannya berdatangan dan menyerang salah satu penjelajah. Dengan sigap Pak Kim langsung menyerang kawanan anjing pegunungan itu. Tiba-tiba monster undead berlari untuk menyerang Pak Kim. Tapi, Dokter Kang berteriak dan menyuruh pria itu untuk menunduk. Ia pun menyerang monster undead itu dengan busur panah dan memakai skill kantong takdir Freya. Monster undead itu pun terkena panah dari Dokter Kang. Pak Kim bangkit dan berterima kasih pada Dokter Kang, tapi dokter itu berteriak memanggil Pak Kim dan langsung menembakkan panah ke arahnya, membuat ia kaget karena serangan mendadak itu. Dengan tersenyum jahil, Dokter Kang mengatakan kalau itu vaksin. Bilang dulu sebelum menembak dong, teriak Pak Kim yang kesal atas perbuatan Dokter Kang. Keduanya terus menyerang para kawanan anjing pegunungan itu dengan sekuat tenaga. Pak Kim mengeluh kesakitan saat salah satu anjing pegunungan berhasil menggigit lehernya. Tapi gigitan itu tidak berhasil karena efek dari vaksin ramuan angin yang bekerja dengan baik. Sementara itu, sambil menyerang kawanan anjing pegunungan, Dokter Kang menatap monster undead yang sejak tadi diam terus sejak mereka menyerang. Seolah sedang menunggu anggotanya mati. Satu ekor terakhir. Teriak Pak Kim sambil menyerang. Tak lama monster undead itu pun melolong membuat mereka berdua kaget. Perlahan kawanan anjing pegunungan yang sudah tidak bernyawa kembali bergerak. Dokter Kang akhirnya tahu kalau monster undead itu necromancer. Dia bisa memanggil roh? Teriak Pak Kim kesal. Ia pun berpikir kalau begini tidak akan ada habisnya. Sambil menyerang monster itu dengan busur panah, Dokter Kang mengatakan sihirnya bisa dicabut asalkan bisa mengalahkan monster rarenya. Baik Dokter Kang maupun Pak Kim terus menyerang para kawanan monster yang kini mengelilingi mereka.
Dokter Kang kesulitan mendekati monster rare karena kawanan anjing itu terus menghalangi. Dengan serius Pak Kim bertanya apakah mereka bisa menang kalau berhasil mendekatinya. Dokter Kang pun menjawab dengan yakin kalau mereka bisa menang. Akhirnya Pak Kim pun memutuskan untuk maju sebagai umpan. Dokter Kang membelalakan matanya saat ingat kalau pekerjaan Pak Kim adalah seorang tanker. Dengan mengangkat tangannya, Pak Kim menggunakan skill agrokolektif. Kecepatan monster yang terkena skill ini akan meningkat. Skill ini juga membuat mereka mati dengan cepat hanya dengan sepatah kata. Pak Kim pun memancing kawanan anjing pegunungan itu agar mengejarnya. Ia berlari sekencang mungkin dengan kawanan anjing di belakangnya. Terima kasih Pak Kim, ucap Dokter Kang dalam hati. Dokter Kang berpikir mengurus satu zombie pasti akan jauh lebih mudah. Monster itu menggeram seolah siap kapan saja untuk menyerang Dokter Kang. Beberapa waktu yang lalu, Lafai pernah memberitahukannya kalau sumber kekuatan monster rare adalah relik. Jadi kalau ia berhadapan dengan monster rare yang merepotkan, Lafai menyuruhnya mencari dan hancurkan reliknya. Sambil berlari ke arah sang monster, Dokter Kang menggunakan mata pengamat untuk mencari di mana relik itu berada. Ketemu, seru Dokter Kang dalam hati saat menemukan relik yang ia cari ada di dagu sang monster. Ia melempar belatinya menggunakan skill melempar bintang hitam miliknya yang langsung mengenai dagu monster itu. Merasa ini kesempatan yang bagus, Dokter Kang mengeluarkan busur panahnya dan ia arahkan ke monster undead. Saat ia akan menyerang dengan busur Oanah, tiba-tiba monster lain menyerangnya dari balik semak-semak. Dokter Kang menatap serangan yang sangat cepat itu dengan kaget. Ia baru menyadari jika monster undead itu masih punya satu bangkai lagi. Monster itu menyerang tangannya hingga terputus, darah berceceran kemana-mana. Busur dan potongan tangannya terlempar entah kemana, dasar bodoh. Berani-beraninya kau mengusik relik milikku. Ucap monster itu sangat marah. Dengan cepat, monster itu berlari ke arah Dokter Kang, hendak menyerang pria itu. Dokter Kang berbalik saat menyadari kehadiran monster itu. Dengan mulut terbuka lebar hendak menyerang sang dokter, monster itu berteriak jika akan memangsanya hidup-hidup. Dokter Kang pun langsung menggunakan salah satu skillnya memanggil busur panah Fria. Dalam sekejap busur itu pun menghilang dan berpindah ke tangan sang dokter. Ia mengarahkan senjata itu langsung ke moncong monster dan mengatakan jika ia merupakan ambidextrous. Sedetik kemudian Dokter Kang menembakkan panah itu hingga terdengar suara seperti ledakan yang sangat besar. Sambil menggunakan skill hemostasis pada tangannya yang terluka, ia mencari di mana potongan tangannya. Ia kesulitan untuk bergerak karena sebagian tubuhnya ditindih oleh bangkai monster. Seorang penjelajah yang ia selamatkan menghampiri Dokter Kang sambil membawa potongan tangan miliknya. Ia pun berterima kasih karena sudah menemukannya. Tetapi, penjelajah itu mengatakan justru ia yang berterima kasih dan menawarkan untuk mengobati tangan Dokter Kang. Healer? Tanya Dokter Kang terkejut. Pria itu pun mengatakan jika ia healer bernama Keitel. Dokter Kang menolak tawaran Keitel karena ia bisa mengobatinya sendiri. Ia malah meminta pria itu untuk memeriksa yang ada di sana sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. Seseorang yang masih selamat berusaha meminta tolong dengan tenaga yang tersisa. Keitel pun bergegas menghampirinya. Dokter Kang menatap ke kanan dan ke kiri mencari Pak Kim. Pria itu pun berteriak meminta tolong padanya. Ia melihat Pak Kim tidak bisa bergerak karena di atas tubuhnya banyak mayat monster. Dokter pun membantu Pak Kim, pria itu pikir akan mati tercabik-cabik, tapi ternyata mereka berdua berhasil selamat. Pak Kim menatap ngeri melihat tangan Dokter Kang yang terpotong. Ini sih tidak seberapa, ucap Dokter Kang santai sambil melambaikan potongan tangannya. Dokter mengajak Pak Kim kembali ke base camp karena mereka juga harus diobati. Pak Kim menyetujui ajakan dokter tapi bingung siapa yang akan membereskan tempat ini. Saya akan meminta mereka untuk ke sini. Badan Keagamaan Iver, ucap Dokter Kang santai. Keduanya pun pergi kembali ke base camp. Sesampainya di base camp, Dokter Kang langsung mengobati tangannya. Ia mengepaskan posisi pergelangan tangannya yang putus. Lalu, menjahit dagingnya dengan mulut. Ia menjahitnya dengan kecepatan tinggi, sampai Pak Kim tak percaya kalau ia benar-benar mengobatinya sendiri. Pak Kim heran kenapa dokter tidak meminta tolong pada Keitel, tapi, Dokter Kang mengatakan jika ia tidak suka bergantung pada healer lain. Tak lama Vaselo mengatakan jika para pendeta sudah tiba, ia pun memakai kembali jubahnya. Sementara itu Pak Kim yang kelelahan ingin langsung beristirahat. Seorang pendeta memperkenalkan diri sebagai Chanel Aksolo dari Badan Keagamaan Iver Desa Hin.
Perkenalan diri itu membuat Dokter Kang merasa jika pria di depannya hanya memamerkan bahwa dirinya seorang pendeta. Salam kenal, saya Healer Kang Seung Hyun, ucap dokter. Mendengar namanya membuat para pendeta lain kaget, mereka langsung saling berbisik. Pendeta Chanel yang tidak suka langsung berteriak meminta mereka untuk diam dan tenang. Pria itu pun meminta maaf pada dokter dan mengatakan jika pernah mendengar tentangnya dari pendeta Huis. Chanel sendiri tidak percaya di depannya merupakan healer yang bisa mengalahkan pendeta terbaik di badan keagamaan. Dengan ramah, Dokter Kang pun menanyakan kabar pendeta Huis. Pendeta Chanel merasa tidak perlu basa-basi dan bertanya di mana lokasi kemunculan monster undead. Dokter pun menunjukkan lokasinya pada para pendeta. Mereka semua pergi ke dalam hutan dan sesampainya di sana, salah seorang pegawai di base camp yang juga ikut langsung mual karena tidak kuat menahan bau dan kondisi mayat yang ada di mana-mana. Pendeta Chanel terkejut karena hal ini terjadi di pegunungan Veloto yang indah. Tak menunggu lama, pendeta pun meminta tim 1 untuk memurnikan ilmu hitam di seluruh area itu, tim 2 menginvestigasi TKP, dan tim 3 mengevakuasi jasad ke perkemahan. Terakhir tim 4 diminta untuk kumpulkan bangkai yang tercemar. Mereka pun langsung melakukan tugasnya masing-masing. Beberapa pendeta langsung mengeluarkan sihir kobaran api suci, suara ledakan terdengar sangat kencang. Bangkai undead harus dibakar karena kalau tidak, mereka akan hidup kembali. Pendeta Chanel menghampiri Dokter Kang dan bertanya apakah pria itu bisa memeriksa bangkai monster rare undead. Tentu saja, ucap dokter dengan yakin. Keduanya pun pergi dan melihat monster undead yang baunya sangat menyengat. Pendeta Chanel tiba-tiba meminta bangkai itu diserahkan ke badan keagamaan Iver. Bangkai ini? Tanya Dokter Kang bingung kenapa mereka meminta bangkai yang sudah sangat bau itu. Pendeta menjelaskan jika ia ingin membawa bangkainya ke gereja untuk meneliti penyebab kemunculan undead. Ia tentunya tidak akan membawanya secara cuma-cuma. Pendeta itu menyuruh orang mendekat dan menunjukkan air suci yang dibuat badan keagamaan Iver. Air suci Fajar, itulah namanya. Vaselo berteriak saat melihat air suci Fajar. Dokter Kang yang tidak mengerti bingung dan menatap Vaselo sambil bertanya-tanya apakah memang ini berharga. Pria itu pun menjelaskan jika air suci Fajar adalah air jernih saat Fajar yang diletakkan di altar dan didoakan selama setahun. Air ini membutuhkan usaha besar dan keimanan kuat. Air ini juga mengandung kekuatan suci meski dimasukkan ke dalam botol. Sebotol saja bisa memurnikan ratusan bahkan ribuan undead. Air suci ini tidak bisa dibeli bahkan dengan harga miliaran emas. Setelah mendengarkan penjelasan itu dan relik yang ada di dalam monster juga hancur, akhirnya Dokter Kang setuju menyerahkan bangkai itu dan mengambil air suci Fajar yang ditawarkan Pendeta Chanel. Pendeta itu pun mengatakan, selaku perwakilan Badan Keagamaan Iver Desa Hin, ia berterima kasih atas kerja keras Dokter Kang dalam menemukan makhluk yang tersesat sampai terluka karena bertarung sendirian. Terima kasih banyak, ucap Pendeta Chanel yang diikuti pendeta lain di belakangnya. Mereka semua membungkuk pada Dokter Kang. Dengan nada merendah, Dokter Kang mengatakan jika ia hanya melakukan tugasnya karena ia juga seorang healer yang tidak akan membiarkan undead berkeliaran. Dengan tetap membungkuk, salah satu pendeta berbisik dengan nada kesal, Dokter Kang pasti akan menyembuhkan undead asal dibayar. Malam itu selesai dengan damai. Pagi harinya, di saat Dokter Kang masih tertidur, Vaselo berteriak membangunkan Dokter Kang. Ia terdengar panik hingga terus berteriak sampai dokter terbangun. Dokter pun membuka matanya dengan kesal. Ia bangun dengan memegang kepalanya yang sakit karena masih merasa lelah. Dokter bertanya pada Vaselo ada apa pria itu membangunkannya. Dengan nada panik, Vaselo memberitahukan kalau kepala cabang asosiasi penjelajah datang. Dokter Kang pun terdiam saat mendengar siapa yang datang. Dokter pun mau tak mau menyambut kedatangan kepala cabang itu. Kepala cabang bernama Riwen Herscher ini basa-basi dengan mengatakan jika ia sudah mendengar tentang Dokter Kang dan memuji dokter yang sudah mengalahkan monster rare undead. Dokter hanya merespon jika ia merasa terhormat karena dikunjungi kepala cabang. Mana mungkin aku tidak datang setelah mendengar kabar gembira ini, ucap Riwen sambil tertawa. Pembohong, ucap Dokter Kang dalam hati. Ia tahu kalau Riwen merupakan orang yang serakah padahal tidak berkompeten. Menurutnya pria itu hanya seorang sampah yang menyombongkan keluarganya karena terlahir kaya raya. Jadi, tidak mungkin Riwen menyukainya yang mendapat kritik pedas dari asosiasi penjelajah. Sudah jelas Riwen punya maksud lain.
Sambil menjentikan jarinya, Riwen kembali berterima kasih atas jasa Dr. Kang melindungi kediaman Desa Hin. Ia menyiapkan impalan yang pas untuk Dr. Kang. Kini terpampanglah di depan Dr. Kang ekstrak jamur vitalitas emas. Vaselo pun berteriak antusias dan menjelaskan jika jamur vitalitas adalah bahan pembuatan ramuan stamina. Jamur vitalitas emas adalah yang paling langka. Ini adalah barang langka yang bisa meningkatkan nilai vitalitas stamina. Mendengar penjelasan itu, Dr. Kang dengan cepat mengambil botol itu dan meminumnya di hadapan Riwen. Jendela status pun memberitahu jika nilai maksimum stamina bertambah 3%. Setelah meminum itu, wajah Dr. Kang pun langsung cerah dan berterima kasih pada Riwen. Tak lama Dr. Kang menjatuhkan botol ke lantai hingga pecah. Ia menatap Riwen tajam dan mengatakan jika ia sudah tahu kalau pria itu datang ke sini tidak mungkin hanya untuk memberinya sebotol ramuan. Ia sedang lelah jadi tidak mau mengulur-ulur waktu. Anda mengincar air suci fajar kan? Tanya Dr. Kang yang membuat Riwen cukup kaget tapi tak lama pria itu tersenyum senang karena Dr. Kang tidak bertele-tele. Riwen juga tahu kalau air suci fajar adalah benda yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi ia ingin bertransaksi untuk sesuatu yang tak bisa ia beli dengan uang. Penjelajah dimensi, Kang Seung Hyun, ucap Riwen membuat Dr. Kang membelalakan matanya kaget. Tak menyangka ada orang yang tahu dari mana ia berasal. Loh, dia tahu tentang penjelajah dimensi? Sejauh apa yang dia tahu? Tanya Dr. Kang dalam hati. Ia bingung dan menatap pria di depannya dengan dingin. Riwen kembali mengatakan jika para penjelajah dimensi yang memiliki kekuatan istimewa, tidak dihargai karena asal-usulnya tidak jelas. Mereka tidak bisa mendapat jabatan tinggi meski bakat mereka terbukti. Ia bahkan meledek Dr. Kang sebagai healer yang tidak diakui sebagai healer. Dr. Kang malas dengan ucapan Riwen yang berbelit-belit dan meminta pria itu langsung saja pada intinya. Riwen pun menawarkan jika Dr. Kang memberikan air suci fajar padanya, ia akan memberikan emblem healer dan sponsor dari keluarga Herschel. Dr. Kang membelalakan matanya mendengar itu tapi ia meyakinkan jika menurut peraturan, ia tidak bisa menjadi healer resmi. Riwen tertawa terbahak-bahak, baginya peraturan bukanlah masalah. Dr. Kang akan diakui sebagai seorang healer oleh keluarga bangsawan terpandang dan bisa menjadi healer kerajaan jika menerima tawarannya. Dr. Kang sendiri tidak percaya hanya karena air suci, ia bisa sampai masuk ke kerajaan. Air suci fajar memang semahal itu, ucap Riwen sambil meminum tehnya. Riwen tersenyum licik, tujuannya mendapatkan air suci adalah agar ia bisa pindah ke tempat yang lebih bagus dan bukan di desa kecil seperti Desa Hin. Tanpa menunggu lama, Dr. Kang pun menolak tawaran Riwen. Hal itu membuat pria di depannya membatu hingga menumpahkan gelas berisi teh dari tangannya. Riwen bahkan sampai bertanya kembali memastikan ucapan dokter. Iya, saya menolak, ucap Dr. Kang dengan nada cuek. Ia tidak mengerti kenapa ia perlu diakui sampai harus menyuap seseorang. Status healer saja sudah cukup baginya. Riwen tidak menyerah, ia kembali membujuk Dr. Kang dengan sponsor karena jarang sekali kesempatan untuk mendapatkan sponsor dari keluarganya. Dr. Kang mendengar jika hak suara Riwen di keluarga tidak terlalu besar. Jadi menurutnya keuntungannya tidak pasti. Jadi ia tetap menolaknya. Vaselo yang mendengarnya kaget bukan main, wajahnya bahkan sampai pucat. Mendengar hal itu, Riwen berteriak kesal pada Dr. Kang. Hampir terjadi keributan di dalam tenda yang untungnya dihalangi oleh Vaselo. Setelah kejadian itu, Dr. Kang menemui Pak Kim dan memberikannya hadiah. Pak Kim sendiri tak menyangka dan merasa tumben sekali keluarga Riwen memberinya hadiah seperti ini. Pak Kim mendapat item batu darah yang harus darah. Item yang memiliki efek meningkatkan daya serang. Pak Kim bertanya apa yang dokter dapatkan. Dr. Kang tidak menjawab dan tidak akan memberitahu kejadian ia bersama Riwen. Ia hanya memuji hadiah yang didapatkan Pak Kim bagus. Tak lama bunyi lonceng yang cukup kencang hingga berkali-kali. Seorang petugas mengatakan keadaan darurat karena ada serangan monster di sisi timur, utara dan juga selatan. Petugas meminta para penjelajah untuk turun dan melindungi base camp. Para penjelajah pun berlarian dan ada yang berteriak kalau mereka harus dihentikan di sini agar desa aman. Para monster berdatangan dan menyerang para penjelajah. Seekor monster tertembak oleh busur panah Dr. Kang dari atas pohon. Sementara Pak Kim langsung memakai item yang baru saja ia dapat. Jendela status menginformasikan jika daya serang meningkat untuk waktu yang sudah ditentukan.
Bagi Pak Kim monster ini masih lebih mudah dibandingkan kemarin. Ia pun menyerang semua monster di hadapannya dengan pedang miliknya. Tak lama seorang penjelajah berteriak kesakitan saat diserang oleh beruang besar. Beruang itu mengaum dengan kencang, matanya bersinar merah. "Monster Boss!" teriak para penjelajah. Mereka semua berusaha menyerang dengan senjata yang mereka miliki. Serangan mereka tidak ada yang mempan, bahkan panah batu sekalipun. Dr. Kang sudah menyiapkan sesuatu untuk menyerang beruang besar itu. Ia menggunakan kantong takdir Freya dan membuat panah cakar tikus tanah besi. Dokter pun menembakkan panah ke arah leher sang beruang yang ternyata serangan itu berhasil. Beruang itu mengaum kesakitan. Saat luka di kulit beruang terlihat, para penjelajah mengincar itu agar monster beruang berhasil ditaklukkan. Pak Kim pun tidak mau ketinggalan dengan menyerang monster dengan senjatanya. "Dr. Kang, ini saatnya!" teriak Pak Kim. Dr. Kang pun melompat cukup tinggi dan melemparkan belatinya dengan skill melempar bintang hitam. Serangan itu langsung membuat monster bos tumbang hingga tanah di sekitar ikut bergetar. Para penjelajah pun bersorak-sorai karena kemenangan mereka. Mereka semua senang telah berhasil melindungi desa. Para penjelajah pun mengatakan jika serangan terakhir luar biasa. Pak Kim yang mendengar itu tentunya merasa bangga bisa jadi pahlawan. Ia menatap apa yang sedang dilakukan Dr. Kang dan mengajaknya untuk kembali ke desa karena mereka sudah mengumpulkan poin cukup banyak. Melihat jendela status milik Dr. Kang, ia menebak jika pria di sampingnya ingin bermain roulette. Pak Kim pun mencegahnya karena yakin sang dokter tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia bahkan sampai bertaruh 10 emas kalau dokter hanya akan mendapat sampah saja. Dr. Kang yang memang keras kepala pun akhirnya memainkan roulette. Hasilnya pun sesuai apa yang dikatakan Pak Kim, sampai-sampai Dr. Kang mengucapkan sumpah serapah. "Aku sudah bilang loh," ucap Pak Kim sambil menepuk-nepuk pundak Dr. Kang. Saat akan kembali ke desa, Vaselo memanggil mereka. Pria itu mengucapkan terima kasih pada mereka karena berkat Pak Kim dan Dr. Kang, bencana besar berhasil dicegah. Vaselo memberikan hadiah spesial dari perkemahan untuk mereka berdua. Hadiah berupa kupon penukaran bar untuk minuman alkohol madu lebah raspberry. Tak menunggu waktu lama, keduanya pun langsung pergi ke kedai miras. Pak Kim terlihat sangat senang mendapatkan kupon itu, jadi mereka bisa merayakan kemenangan. Dr. Kang sendiri tidak menyangka akan mendapatkan kupon ini. Bel berbunyi tanda ada pengunjung yang datang. Pengunjung itu melihat Pak Kim dan Dr. Kang. "Dokter! Dr. Healer Kang Sung Hyun!" Ucap orang itu membuat Dr. Kang menoleh ke sumber suara. Ternyata pengunjung itu merupakan Tuan Lut. Pria itu tampak senang bertemu kembali dengan Dr. Kang. Pak Kim bingung dan bertanya apakah dokter mengenalnya. Sang dokter pun menjelaskan jika Lut merupakan pasien yang pernah ia obati. Lut sendiri kembali berterima kasih dan memberikan kantung berisi emas. Itu ia berikan sebagai biaya pengobatan waktu itu. "Oh iya," seru Dr. Kang yang sudah lupa jika Lut belum membayarnya. Ia pun mengembalikan pedang Lut yang jadi jaminan waktu itu. Lut menerimanya dengan senang karena merasa pedang itu merupakan partnernya. Melihat kelakuan Lut yang aneh, Pak Kim berbisik pada dokter dan bertanya apakah pria itu waras. Dr. Kang hanya tertawa mendengar pertanyaan itu. Ketiganya pun duduk satu meja dan saling bercerita. Dr. Kang juga menceritakan kejadian di base camp pada Lut. Tak lama pria itu menanyakan waktu pada Dr. Kang dan Pak Kim, lalu mengeluarkan formulir pendaftaran party. Lut menjelaskan jika ada dungeon portal baru di dekat desa Hin dan 3 hari lagi akan ada invasi. Adik sepupunya memintanya untuk ikut sebagai anggota party tapi ia tidak bisa ikut karena harus bayar hutang. Ia pun menangis saat mengingat hutangnya pada asosiasi. Pak Kim tertawa dan menasehati Lut agar jangan meminjam uang ke asosiasi. Dr. Kang bertanya pada Pak Kim, apakah mereka akan ikut atau tidak. Menurutnya kompensasi dungeon cukup besar. Tak perlu berpikir lama, Pak Kim langsung setuju. Lut langsung senang mendengarnya dan berterima kasih. Ia bersyukur dan merasa bisa percaya pada mereka berdua. Tapi, tiba-tiba ia mengingat perkataan Dr. Kang dulu yang membuat Lut terdiam dan mulai ragu apakah benar keputusannya mengajak mereka. 3 hari kemudian, Dr. Kang dan Pak Kim berkumpul di tempat yang sebelumnya sudah mereka sepakati. Di saat mereka sudah bersiap untuk pergi, tiba-tiba saja Dr. Kang mengatakan jika ia sudah siap untuk mendapatkan 10.000 emas. Apa maksudnya?
Tanya Pak Kim tidak mengerti. Dokter pun menjelaskan jika ia bertemu Keitel kemarin dan pria itu memberkatinya. Keitel juga mengatakan Dokter Kang akan semakin beruntung. Mungkin ini yang dimaksud olehnya, ucap Dokter Kang. Ia hanya tertawa melihat reaksi Pak Kim. Tanpa banyak bicara lagi, keduanya pun pergi ke Bukit Hacarat. Sesampainya di bukti itu, keduanya disambut oleh seorang wanita bernama Tina Putane yang merupakan ahli pedang dan sepupu Lut. Dokter Kang memperkenalkan dirinya sebagai seorang healer dan juga memperkenalkan Pak Kim sebagai seorang tank. Seorang pria petarung bernama Lachramati meragukan Pak Kim sebagai seorang healer karena tidak merasakan kekuatan suci. Terlihat di sebelah pria itu ada wanita bernama Sahita yang merupakan pendeta dan wanita berambut pink bernama Sueire yang juga seorang petarung. Sueire menunjuk Pak Kim sebagai orang aneh karena tidak pernah ada seorang tank memakai jubah. Pak Kim yang kaget dengan ejekan itu membela diri jika tidak ada yang salah dengan jubahnya dan ini sangat berharga baginya. Seorang pria melangkah mendekati mereka berusaha melerai pertengkaran receh ini. Pria bernama Eil ini meminta anggotanya untuk menjaga sopan santun karena Pak Kim dan Dokter Kang datang untuk membantu mereka. Dia lebih baik. Sosok pemimpin panutan. Ucap Pak Kim yang mengira Eil seorang pemimpin. Lachramati mengatakan dengan kesal kalau dialah pemimpinnya. Hal itu membuat Pak Kim terdiam karena tidak enak. Ketika sudah siap, mereka semua pergi ke dungeon menggunakan lingkaran sihir. Dalam sekejap pun mereka sampai di dungeon relik. Suasana di dalam sangat gelap hingga membuat Sueire mengeluarkan sihir cahaya untuk menerangi mereka. Dokter Kang menatap sekeliling dan mendapati jika ada karat di mana-mana. Cadas berkarat biasanya dikarenakan kelembapan dan udara. Bagian dalam dungeon sangatlah dalam, jadi tidak mungkin karena udara. Ia juga tidak merasakan kelembapan. Dokter Kang menebak ini semua disebabkan oleh ilmu hitam. Sementara itu Pak Kim yang juga memperhatikan sekitar membuka obrolan dengan bertanya pada Lachramati apakah bisa melakukan heal, jika bisa berarti pria itu seorang fisioterapis. Aku ini seorang mong. Teriak Lachramati dengan kesal. Tak lama di depan mereka ada banyak monster kumbang skarab. Tubuh dan mata mereka mengeluarkan cahaya hijau, siap menyerang. Semua anggota kelompok menyerang umbang itu dengan senjata yang mereka miliki, Suiren dengan sihirnya dan yang lain menggunakan pedang. Satu persatu mereka kalahkan tapi karena jumlahnya terlalu banyak, ini tentunya menyulitkan bagi mereka. Eil pun sampai memberikan saran jika mereka harus menerobosnya karena mustahil melawan semuanya. Sambil mengeluarkan ramuan, Dokter Kang bertanya pada Sueire apakah wanita itu bisa memakai sihir angin atau tidak. Sueire menjawab bisa dan terus melawan kumbang yang menyerangnya. Tanpa menunggu lama, Dokter Kang memecahkan botol ramuan itu dan menggunakan skill tebar pada ramuan dentrol mentol. Setelah aba-aba dari Dokter Kang, Sueire pun mengangkat tongkat sihirnya dan mengeluarkan sihir badai kencang. Dengan sekejap saja kawanan kumbang itu berhasil dikalahkan. Sueire penasaran bagaimana Dokter Kang melakukannya dan sihir apa yang digunakan, tapi sayang Dokter Kang tidak memberitahukannya karena itu rahasia bisnis. Mereka mengalahkan monster berdua saja ucap Lachramati yang heran sekaligus kagum dengan kekuatan keduanya. Eil datang dengan membawa banyak botol untuk para anggotanya. Ia memberikan satu persatu pada mereka semua. Dokter Kang menatap ramuan sihir dengan ukuran yang besar itu dengan curiga. Didekatinya Eil dan bertanya apakah tidak masalah dibagikan seperti itu, karena sepengetahuannya ramuan sihir itu sangat mahal. Kenalan saya seorang apoteker, jadi saya beli dengan harga murah, ucap Eil sambil memberikan botol ramuan pada Dokter Kang. Dokter menerimanya dan berterima kasih, tapi ia merasa ada yang familiar dengan hal ini. Setelah beristirahat sejenak, mereka kembali menelusuri dungeon itu, Pak Kim tiba-tiba berhenti saat melihat jalan yang bercabang. Shita yang merasakan sesuatu langsung berlindung di balik tubuh Lachramati, pria itu bertanya ada apa. Dengan tubuh bergetar ketakutan, Sahita berkata jika ia merasakan ilmu hitam yang kuat dari jalan sebelah kiri. Eil berpikir jika ini jebakan dan Lachramati pun memutuskan untuk memilih jalan yang kanan. Tapi, Dokter Kang menghentikan mereka dan meminta mereka semua memilih jalan yang kiri. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.